Pemirsa, Indonesia masih menghadapi bahaya laten yang mengancam generasi muda. Bahaya laten tersebut diantaranya terorisme, radikalisme, narkoba, dan korupsi. Nasional Penanggulangan Terorisme. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra mengatakan ancaman radikalisme termasuk radikalisme agama saat ini masih eksis. Ia menyebut kelompok radikalisme saat ini dalam status dorman berkat peran kepolisian dan BNPT melakukan upaya deradikalisasi. Namun ancaman tersebut tidak hilang apalagi di pandemi COVID-19 di mana terjadi kesenjangan ekonomi semakin tinggi yang dapat memicu gejala sosial yang negatif dan memberi celah terhadap radikalisme. Sementara Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid menyatakan penanggulangan radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Terorisme terbagi dua jenis, yaitu pencegahan dan penindakan. Ia mengatakan sejauh ini BNPT telah menanggulangi lebih dari 500 kasus terorisme, termasuk menindak kelompok yang berindikasi kuat akan melakukan teror berdasarkan hasil analisis. Pendekatan ini disebut preventive strike. Waalaikumsalam. Kemudian, tapi kedua kelompok ini sekarang ini dorman. Dorman itu artinya laten, dorman artinya tidur. Coba aja lihat, tidak begitu aktif mereka kan. Saya kira ini juga karena keberhasilan polisi Densus 88 menghadapi mereka, ya kan, sehingga kemudian yang tersisa itu mungkin sel-sel kecil, ya kan, yang terus dikejar oleh Densus 88. Jadi saya kira itu tidak terlalu signifikan bahaya laten ini. Boleh dibilang mereka udah lumpuh, apalagi juga sumber gerakannya, sumber inspirasinya di Timur Tengah juga udah lumpuh, yaitu ISIS ya. Nah, tapi kita tetap harus waspada. Yang lebih laten itu ya seperti yang Primus bilang, yaitu kalau bagi saya sih kesenjangan ekonomi. Itu yang sangat laten sekarang ini karena sebelum wabah pandemi COVID-19 itu orang miskin di Indonesia ini jumlahnya itu 26 juta. Itu sekitar 8% lah ya. Itu paling rendah jumlah. Karena setelah COVID-19 ini jumlah itu meningkat, penganggur juga meningkat, sehingga sekarang ini diperkirakan jumlahnya itu 40 juta, ya kan? Nah, 40 juta ini kan kehilangan sumber-sumber ekonominya, bantuan dari pemerintah juga nggak cukup. Padahal namanya penanggulangan radikalisme dan terorisme atau sering disebut radikal terorisme tidak bisa hanya dilakukan secara parsial, di hilirnya saja. Tetapi harus holistik, mulai dari hulu radikalismenya dan hilir terorismenya. Ya. Untuk di hilir terorismenya, alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi, Densus dinilai sangat berhasil oleh dunia internasional. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa dulu setiap kami di Densus itu mengungkap, itu sering kita ekspos. Tetapi sekarang kami mencoba merubah pola. Ya, Densus merubah pola di mana lebih banyak silent. Artinya bisa dibayangkan semenjak regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, lebih dari 500 teroris sudah kami amankan atau kami tangkap. Bahkan selama COVID-19 ini lebih dari 100 orang sudah kami tangkap atau tindak. Bisa dibayangkan kalau itu diekspos semuanya atau dipublish semuanya, maka akan menjadi keras.